Terima kasih ke Mbak Isna dan tim Infodoc, IMSIS yang telah memberikan kesempatan ke saya untuk memberikan presentasi mengenai internet bisnis. Insya Allah hari ini kita saya akan coba ulas mengenai potensi atau peluang-peluang bisnis internet yang ada dan bagaimana kita memulainya. Eh, dari survei yang dilakukan Infodoc, hampir kebanyakan itu belum menjalani bisnis internet, jadi pengen tahu peluang uh, apa aja yang ada di internet untuk bisnis mereka. Jadi insya Allah saya akan cover nggak semuanya tapi hampir yang berpotensi untuk bisa memberikan uh, masukan buat keluarga. Jadi perlu perlu kita semuanya udah bisa lihat uh, screen saya ya, Mbak Isna. Mbak Isna, Ya, halo. udah bisa ngelihat screen saya kan? Sudah, sudah. Oke, makasih. Jadi banyak sekali peluang internet bisnis, tapi saya hari ini akan coba ulas 10 jenis saja. Jadi mudah-mudahan dari 10 jenis ini bisa memberikan gambaran dan juga tentunya ada yang srek dengan keinginan hati dan juga waktu, tenaga dan juga apa yang diinginkan oleh peserta seminar ini. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa sukses ke depannya. Banyak sekali biasanya yang menawarkan, kalau kita lihat di junk email kita itu banyak sekali menawarkan peluang bisnis. Ada yang bentuknya MLM, multi level marketing, ada yang arisan berantai, e-gold dan seterusnya. Tentunya kita juga harus tahu ya bagaimana sistem yang diterapkan mereka. Apakah itu juga karena kita juga sebagai Muslim kita juga harus tahu apakah bisnis tersebut halal atau haram dan seterusnya. Tentunya ada beberapa policy atau rule yang harus kita ingat selalu untuk memulai berbisnis di internet ini. Yang pertama, bahwa kita tuh harus selalu berhati-hati ya dengan semua sistem yang menawarkan keuntungan yang cepat. Jadi banyak sekali yang instant result ya. Jadi yang jualan kaset, jualan video dan atau nggak ada jualan barang, dibilangnya dalam waktu 1 tahun bisa menghasilkan banyak uang dan seterusnya. Itu hati-hati sekali karena hampir kebanyakan dari yang mengiklankan itu adalah MLM. Jadi mereka tuh nggak jualan apa-apa, cuma mendapatkan uang terus dibagi-bagi sesuai dengan persentase dari levelnya masing-masing. Kemudian juga ada program yang paket yang dimana desain segenerik mungkin programnya. Nah itu tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak customize it, kita tidak merubahnya sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita buat yang unik. Jadi misalkan jualan buku, kan nggak semuanya akan bisa berhasil dan orang juga akan beli buku dari toko A, toko B, toko C, itu tergantung dari apa yang membuat toko A itu lebih bagus dari toko B dan seterusnya. Karena ini kemudian yang ketiga, karena ini bisnis internet, jadi tentunya kita semua juga harus tahu basic dari HTML. Jadi hypertext markup language itu tuh bahasa yang dipakai untuk mentransfer data dari server ke klien. Jadi klien kita ya berupa Internet Explorer, Internet Browser, jadi Firefox atau Safari dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana supaya server kita itu bisa diakses dengan gampang dan mudah, dan juga setiap kali ada orang yang mencari informasi
website kita akan muncul. Jadi bagaimana kita mengoptimisasi website kita untuk bisa diakses oleh search engine. Nah, search engine itu misalkan Google, Yahoo, Microsoft, Alta Vista, dan seterusnya. Nah, kemudian juga, ini salah type. Kita juga harus bisa memanfaatkan ya social media marketing. Sekarang ini kan yang lagi booming itu tuh social website. Jadi misalkan Facebook, MySpace, Friendster, Blogspot, dan seterusnya. Tentunya juga walaupun bisnis kita tuh di internet, bukan berarti bahwa itu tertutup kemungkinan untuk bisnis kita tuh jalan di lokal ya. Jadi bisa juga kita memanfaatkan Craigslist yang sudah punya jaringan luas sekali, dan orang setiap kali mencari sesuatu itu pasti akan ke sana. Craigslist duluan, karena Craigslist kita bisa barter, harganya juga sesuai dengan budget keluarga, dan juga selain itu juga ini auction place, jadi seperti eBay, eBit, dan seterusnya. Jadi semuanya punya market, dan juga masing-masing punya potensial customer, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa get in ke dalam network tersebut. Nah, yang terakhir yang ini penting sekali, bahwa setiap kali kita berbisnis, kita harus tahu siapa market kita. Jadi pasar kita tuh siapa. Dan juga tentunya jangan sampai market kita tuh terlalu luas, dan juga jangan terlalu kecil. Bukan berarti menutup kemungkinan untuk bisnis kita tuh untuk besar ya. Tapi dengan target yang luas sekali, maka akan susah untuk long term project-nya. Jadi long term management-nya itu gimana, kita akan lebih susah. Tentunya kalau kita maunya bisnis rumahan, marketnya mau luas sekali, kita juga akan bingung untuk penyediaan merchandise-nya atau barang-barang yang akan kita jual. Nah, dari rule ini mudah-mudahan sudah bisa mempunyai gambaran. Jadi nanti setelah saya jelaskan satu persatu peluang yang ada itu dalam mencari informasi di internet untuk mencari market, udah ada patokannya, jadi udah ada foundationnya. Nah, ada banyak sekali sebenarnya ide mengenai internet bisnis. Cuma saya akan coba bahas 10 saja. Jadi 10 ini yang kira-kira akan bisa menghasilkan dan juga tidak terlalu susah untuk dilaksanakan. Kemudian juga saya akan bahas juga mengenai skill apa saja yang diperlukan, terus kemudian bagaimana tip-tipnya untuk bisa berhasil. Mas Joko. Nah, yang pertama ya. Ini ada kotak hitam ini mengeblok di materi presentasi ya. Kenapa ya, Mas? Kotak hitam? Iya, ada ketutupan, ada kotak hitam. Oh, iya ada. Kalau sekarang? Oke, sekarang oke. Bagus. Sudah. Jadi yang pertama itu affiliate marketing, di mana kita mempromot produk dan servisnya perusahaan lain di dalam website kita, yang mana nantinya apabila ada orang atau visitor website kita yang mengklik saja, jadi ada dua tipe ya, ada dua tipe affiliate marketing ini, ada yang pay per click, ada juga yang pay per lead. Jadi pay per click itu yang gampang ya, kita untuk mendapatkan uang, tapi pay per lead itu kita agak susah untuk dapetin uangnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapetin uang. Produk, karena kita kalau sana kita mau bikin mau affiliate, maka banyak sekali internet di website yang menyediakan kumpulan dari
perusahaan-perusahaan yang memberikan mencoba menjual produk dan servisnya melalui website tersebut. Nah, salah satunya itu Google. Google punya service namanya Google Affiliate. Nah, Google Affiliate itu untuk baik dipakai untuk publisher. Jadi seperti kita, kalau misalnya kita punya website, itu kita bisa sebagai